bangsa. Sebentar, saya ke Mas Agung dulu, karena kalau bicara tentang investasi, infrastruktur, ini kaitannya dengan ketegasan presiden itu, apakah bisa dijadikan sebagai investasi politik yang memiliki value untuk jangka waktu tertentu atau bisa dipelihara sampai 2029, Mas? Otomatis ya Mas, apapun yang dikerjakan oleh Pak Presiden itu efeknya bisa ke approval rating, tingkat kepuasan publik, elektabilitas juga. Sehingga masalah-masalah yang hari ini mengemuka, apakah WUS, itu kalau terselesaikan dengan baik, jadi panggung yang luar biasa secara politik, sangat seksi, karena kan berarti efektivitas pemerintahan bekerja terlaksana dan terbukti dengan konkret semacam itu. Tapi yang jelas begini, di balik WUS ini kan memang ada soal-soal lain yang itu juga harus diselesaikan. Yaitu? Contohnya misalkan tadi ya utang yang harus direstrukturisasi, kemudian soal pembekakan biaya operasional. Jangan khawatir, dan antara kan cuannya gede, Mas. Betul. Tapi maksud saya ini perlu dikomunikasikan kepada publik. Dan kalau ini dikomunikasikan kepada publik dengan baik dan terselesaikan juga sejelas-jelasnya, saya kira publik akan semakin utuh. Seperti apa komunikasi publiknya? Apakah sampai hal teknis detail juga harus dikomunikasikan atau hanya tetap untuk menjaga harapan bahwa soal-soal ini tidak mengganggu APBN atau perekonomian kita? Betul. Misalkan restrukturisasi utang 60 tahun kan misalkan. Nah, itu gimana polanya gitu? Setahun berapa kali? Atau bisa dibuat lebih cepat nggak misalkan? Terus misalkan ada penggelembungan biaya misalkan, ini KPK-nya udah sampai mana, seperti itu. Terus kemudian ada soal biaya operasional yang membengkak, ini solusinya seperti apa. Nah, masalah-masalah nih. Betul, karena publik ini kan makin kesini makin kritis. Nah, saya kira nggak bisa dibiarkan begitu saja. Jadi harus dijelaskan dengan komunikasi yang baik, konsisten, transparan, supaya apa? Ini tenang semua nih. Gitu, karena apa, ini kan Gen Z milenial, sosiodemografi yang mayoritas. Kalau hanya sebatas oke, bagus, selesai, saya kira tidak cukup hanya itu. Menko, menteri, dirjen, birokrasi, street level itu harus memahami pesan presiden itu sampai pada tataran yang lebih detail. Nah, sebentar, ini menarik. Saya pinjam dulu soal terakhir Anda, Mas Ibe, balik lagi soal bagaimana bagi-bagi bebannya ini, ya. APBN, non APBN, siapa, berapa gitu kan, sehingga masyarakat paling tidak perlu diedukasi gitu. Sekarang seluruh kementerian terkait sedang membahas itu. Bahkan di dalam rancangan PP sudah disebutkan juga akan dibentuk komite dan gugus tugas untuk merumuskan itu semua. Termasuk tenor? Termasuk tenor, ya. Kemudian pembagian sharingnya seperti apa. Termasuk juga tanggung jawab dari badan usaha terkait, misalnya seperti KCIC. Apa tanggung jawab mereka terhadap pengembangan alih teknologi, sumber daya manusia, dan macam-macam. Semua sedang di dalam pembahasan. Jadi saya kira masih dalam proses semua. Tetapi yang paling penting adalah standing position dari Presiden Prabowo kan sudah cukup jelas. Bahwa pengembangan kereta api cepat di Indonesia itu akan terus dilakukan. Bukan berarti besok akan dibangun. Tapi paling tidak ini menandakan bahwa pemerintah punya komitmen untuk meneruskan pembangunan sistem kereta api cepat. Bukan hanya nanti di Pulau Jawa. Jika nanti demand-nya juga ada di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi juga akan dibangun. Walaupun dalam konteks sekarang kita tentu melihat bahwa kereta konvensional kira-kira yang masih dibutuhkan. Karena kita akan menggabungkan, Presiden ingin supaya yang terangkut itu bukan hanya orang, tetapi juga barang. Karena sekarang kita tahu bahwa logistik performance index kita kan masih rendah. Dan ini menandakan bahwa memang perbaikan infrastruktur masih tetap harus dilakukan. Konektivitas itu menjadi unsur yang sangat penting untuk diperhatikan, sehingga efisiensi di bidang transportasi itu bisa berjalan. Maka isu-isu seperti nanti terkait dengan MBG, karena MBG ini kan terkait dengan sistem logistik juga. Supply chain juga akan ada di sana. Semakin bagus transportasinya, kemudian interkoneksinya juga akan semakin baik, maka akhirnya akan merendahkan seluruh biaya produksi di berbagai sektor. Oke, kita mah ada komentar? Ya, pertama soal KPBU ya. Itu memang indah untuk kita diskusi ini. Tapi sudah 2 dekade ini belum ini ada. Pesimis nih. Saya bicara realitas sebenarnya. Realistis. Belum ada proyek KPBU untuk pelayanan publik. Jadi katakanlah dulu zaman Pak SBY itu sudah ada studi kelayakan untuk membangun kereta di Kalimantan dari Rusia. Bahkan pemerintah Kalimantan Timur itu sudah bekerja sama dengan pemerintah Rusia
mengirimkan anak-anak lulusan SMA di di Kalimantan untuk belajar kereta api di Rusia. Harapannya supaya ketika pembangunan kereta api di Kalimantan terbangun, itu SDM-nya sudah siap. Tapi sampai hari ini kereta itu belum ada tanda-tanda. Itu satu. Kedua, Sulawesi. Trans Sulawesi. Ya. Sampai sudah sekarang ada, Ki? ya masih stagnan di situ. Belum tapi sudah ada wujudnya. Sudah ada wujudnya, tapi cuma belum panjang relnya belum sesuai harapan begitu. Belum bertambah, dan setahun ini belum bertambah. Demikian juga rencana pembangunan kereta dulu bayangan Pak Yunan kan daripada untuk membangun kereta cepat, lebih baik untuk membangun kereta dari Aceh sampai Lampung. Dan memang dari Palembang sampai Lampung itu kan sebetulnya sudah ada jalurnya, tinggal melanjutkan. Tapi kan juga sampai hari ini belum ada. Apalagi, belum bukan berarti tidak kan? Anda menganggap ini menjadi beban atau gimana? Ya indah kita bicarakan, tapi sebentar ya Mas ya. Kalau untuk kita harapkan terwujud, kita setahun ini Manggarai itu masih mangkrak. Iya. Jadi ini tugasnya Mas Zaki, gimana supaya Manggarai itu bisa berlanjut. Jadi setahun ini mangkrak. Jadi nggak usah jauh-jauh. Bukan mangkrak kali, mengantri. Iya, ngantri. Kemarin kan Stasiun Tanah Abang ya. Iya. Itu juga sudah keren gitu kan. Ya, makanya ini lewat Mas Zaki inilah kita himbau supaya stasiun Manggarai yang diharapkan akan menjadi stasiun integrasi itu hub, bisa diselesaikan segera gitu, karena kalau enggak ini nanti akan misalnya ditambah 30 gerbang ya katakanlah, itu nanti akan stuck gitu. Jadi penambahan kereta KRL itu di Jakarta kalau tidak diimbangi dengan penataan lalu lintas daratnya, itu juga akan menimbulkan masalah baru, terutama di perlintasan sebidang. Nanti perlintasan sebidang itu tidak akan pernah terbuka, akan tertutup terus karena untuk melayani kereta. Ada kemacetan lagi. Iya, jadi ini persoalan-persoalan yang harus diselesaikan. Jadi Ki Dharma, Anda nambah PR-nya Mas Zaki aja nih ya. Padahal saya baru mau nanya. Sebentar, tahan dulu. Mas Zaki silakan dikomentari dulu ini todongannya Ki Dharma Ningtyas nih. Silakan. Loh ini bukan todongan, ini saya senang. Ini Ki Dharma nih saya agak khawatir. Ini sebenarnya pengamat atau paranormal nih. Kok bisa sejalan ini pemikirannya ini masuk dalam daftar tunggu, memang sedang akan kita proses untuk dikerjakan gitu. Manggarai ini masuk aman. Sekalian memang kan kemarin Pak Prabowo kan sudah menyampaikan ada 30 gerbong yang diminta oleh Pak Bobi Rasidin ya, oleh Pak Dirut KAI. Yang dikasih timeline 1 tahun ini harus selesai pengadaan 30 gerbong ini. Nah ini Manggarai ini juga dalam proses itu, karena 30 gerbong itu tadi kalau Manggarai ini belum selesai ya 30 gerbong itu juga tidak akan berarti maksimal gitu, 1 tahun ya, masalah baru gitu loh. Iya, meskipun tadi Dirut KAI katanya kan 6 bulan bisa selesai, tapi Pak Prabowo, Pak Presiden bilang udahlah saya kasih waktu 1 tahun gitu ya, biar kamu nanti rambutnya nggak putih katanya kan gitu kan. Nggak gitu. Nah jadi ditunggu Ki Dharma, insya Allah dalam 1 tahun itu semua bisa beres. Jadi memang semua simultan. Ini pemerintah sedang bekerja dengan sungguh-sungguh. Dalam 1 tahun ini memang kelihatannya kok belum melakukan apa-apa, karena semua direncanakan betul secara terintegrasi. Kita kerja di bawah radar karena kita pengen semuanya well plan. Inilah gaya Pak Prabowo ya, memerintahkan kepada jajarannya yang hari ini dikomando oleh Mas AHY untuk Pak Menko AHY untuk urusan infra dan pembangunan kewilayahan. Kita rapikan semua betul ini secara sistem. Jadi begitu bekerja nanti tidak ada lagi setback ke belakang, tapi sudah rapi betul. Tadi Mas Ibe juga sudah menyampaikan ya, ada rancangan undang-undang untuk logistik nasional, ada transportasi nasional. Untuk kereta cepat juga kita sudah berproses RPP-nya untuk yang kereta cepat karena belum ada. Untuk kereta cepat ini ya RPP-nya ada, lalu kita juga berproses ada yang namanya komite kereta cepat juga. Jadi bukan hanya spesifik mengenai WUS, karena ini juga sedang kita kembangkan untuk di Jawa dan di luar Jawa. Ada yang nanti kereta cepat, ada yang nanti kereta semi cepat ya. Termasuk tadi saya senang tadi disinggung-singgung tuh. Apa itu? Yang mengenai tadi rencana Aceh Sumatera sudah ada relnya. Aceh Lampung ya. Kita ini sudah ada aset yang tadi rel lama ya, bukan hanya di Jawa tapi juga di luar Jawa. Itu juga ada dalam rencana untuk reaktivasi. Nah, ini jadi saya bingung tadi, ini kok
seakan-akan makanya ini sebenarnya pengamat atau Nah, Mas Zaki, itulah sebabnya beliau dipanggil Ki Dharma Ningtyas karena dia punya kemampuan menerawang ke depan. Tapi saya juga punya kemampuan menerawang loh. Ya, saya juga punya kemampuan menerawang bahwa sesaat lagi kita break dulu. Ya, nanti kita lanjutkan di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana. Merah Putih segera kembali sesaat lagi.